saat ini ataupun sudah melakukan analisis item integratif. Caisa, presenting aja langsung. Jadi dalam hal ini analisis item integratif adalah melakukan analisis terhadap item dengan pendekatan kuanti dan kualitatif. Jadi karena secara urutan pada saat pembuatan item itu sudah dilakukan analisis item sifatnya kualitatif, kita mereview secara kualitatif apakah indikator yang dibuat sudah sesuai dengan dimensinya. Ketika kita sudah menyatakan oke, lalu kita membuatkan item-item untuk mewakili indikator tingkah lakunya. Sama prosesnya pun checking secara kualitatif apakah item-item yang kita buat representatif terhadap indikator tingkah lakunya. Nah, kemudian sekarang kita punya tabel analisis item integratif nih. Karena memang yang akan dilakukan dalam analisis item itu pilihannya ada 3. Yang akan kita lakukan di KAUP ini namanya selection. Selection itu artinya ada sebagian item yang akan dihapus, ada sebagian item yang akan dipertahankan dengan pertimbangan tertentu. Yang kedua dengan cara revisi. Tapi kalau revisi artinya mesti di try out-kan kembali. Mungkin konsekuensi waktu kali yang paling sulit untuk dilaksanakan, sehingga di KAUP ini solusi yang dilakukan untuk analisa item sifatnya selection. Jadi yang pertama selection, yang kedua revision, yang ketiga substitusi. Jadi kalau punya bank soal ada item dengan karakteristik yang sejenis, satu indikator, kemudian soalnya berbeda, mungkin akan lebih pas kalau bentuknya tes optimum, di mana ada item difficulty, diskriminan, kita bisa mencari item yang serupa, setipe difficulty-nya, setipe diskriminannya. Oke, Caisa, perbesar lagi Caisa ininya, view-nya, saya nggak kelihatan. Saya coba pakai view-nya full screen. Oke, jadi dalam hal ini kolom A adalah nomor indikator. Jelasin P1 apa, P berapa apa, P11 adalah P1.1 adalah itu ini Mas. Jangan lihat screen-nya. Iya apa? Kalau P11 itu maksudnya dimensi perseverance of effort kan ada 2 ini ya. Ada 2 indikator. Jadinya perseverance of effort 1, terus nanti di bawahnya itu ada perseverance of effort 2 gitu. Ya, jadi P1 untuk indikator. P2 ada di bawahnya lagi. Kebawakan lagi Caisa. Ya, ada P2, kemudian C1, C2, ada apa lagi? Udah itu aja. Ya, jadi ada 2 dimensi, ada 4 indikator tingkah laku gitu ya. Masing-masing indikator diwakili oleh 8 item itu ya, waktu buatnya ya. Iya benar. Yuk, konfirmasi. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kelompok membuat 32 item, mungkin dengan asumsi bahwa diambil setengahnya, maka setiap indikator akan diwakili oleh 4 item itu ya. Iya betul. Ya oke. Jadi ke atas lagi Caisa kolom-kolomnya C, D, E, F itu apa? C itu untuk favorable, unfavorable, untuk kunci jawaban. Kolom delta itu korelasi antara item dengan kriteria eksternal. Kriteria eksternalnya apa dalam hal ini? Skala grade lain. Skala apa, sorry? Skala grade juga, Mas. Iya, jadi dalam hal ini ada pengukuran grade yang sudah settle, sudah established, kemudian digunakan sebagai evidence validitas. Setiap item dikorelasikan. Kemudian kolom E adalah korelasi antara item dengan total dimensi. Dimensinya dalam hal ini adalah dimensi P dan dimensi C itu ya, ada 2 dimensi. Kemudian ada kolom F, corrected item total dimension. Oke, jadi dalam hal ini sekarang kita akan melakukan selection.
Nah, dari yang 8 item pertama akan dipilih 4. Kalau terlihat dari warna, sepertinya item 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang dasar pertimbangannya apa nih untuk mengatakan bahwa item 2, 3, 4, 5, dan 6 itu yang dipertahankan? Oke, silakan kelompok share. Kenapa item 1 diwarnai untuk RIC-nya? Nah, itu sebenarnya masih bingung gitu, Mas, karena kalau kalau based on ini diwarnain gara-gara itu gara-gara nggak signifikan kan. Nah, setelah yang apa pemilihan kriteria lainnya itu tuh yang agak-agak bingung gitu, masih sejauh ini masih kayak kalau kalau nggak dipilih tuh karena nggak memenuhi eh apa alasan karena perhitungannya aja gitu. Ya, alasan perhitungannya apa? Kriterianya memang apa? Patokannya apa? Standarnya apa yang kelompok gunakan? Ini Mas, apa namanya yang noneli ini. Coba Natalie Benson itu dilihat bukunya halaman 304 dan 305. Punya bukunya? Nggak punya Mas. Ada yang punya? Natalie Bernstein. Oke, saya kirim ke grup ya bukunya. Ini mungkin agak delay. Jadi dalam hal ini untuk Natalie Bernstein dia nggak bicara tentang RIC dia. Adanya tentang RID. Saya agak susah share screen, jadi saya kirim ke ini aja. Bentar ya, sorry. Come on. Jadi untuk referensi yang menggunakan dalam hal ini apa namanya batasan nilai korelasi memang hanya Natalie Bernstein aja sih. Oke, jadi dilihat berdasarkan nilai korelasinya, maka patokannya ini kenapa nggak mau? Aduh, sorry. Tar. Saya lagi di frag komputernya soalnya. Ya, ongoing. Oke, jadi kalau dilihat dalam hal ini ada 3 koefisien korelasi. Korelasi yang kolom delta antara item dengan kriteria eksternal. Kolom yang ke E antara item dengan total dimensinya. Kemudian yang F corrected-nya ketika kita mengeluarkan skor dari item yang ingin kita korelasikan dari dimensinya. Nah, pertanyaannya berikutnya, hierarkinya apa nih yang lebih diutamakan? Nah, jadi dalam hal ini umumnya yang akan dilakukan sebetulnya analisis apa sih yang mau dilakukan dalam hal ini? Pertanyaan ketiga di subbab 1.2 apa? Di subbab 1.2, pertanyaan ketiganya apa? Masing-masing sama harusnya. Ini lagi sending ya. Aduh. Kayaknya terkirim 2 nih. Ya, pertanyaan ketiganya apa? Halo? Cek sound. Maaf Mas, tadi saya Cek agak-agak sound. putus-putus. Boleh diulang nggak pertanyaannya Mas? Maaf.
Oke, ini ada 3 koefisien korelasi. Yang kolom delta itu lebih sering disebut sebagai koefisien validitas. Karena sama seperti pengujian validitas alat ukur, yang dilakukan dalam hal ini adalah mengkorelasikan antara item yang kita sedang analisis dengan kriteria eksternalnya. Kalau yang kolom E dan kolom F itu untuk diskriminasi. Pertanyaan ketiga di subbab 1.2. Halo, yang lain juga please confirm suara please. Saya ragu kalau gini nggak kedengeran. Kedengeran kok, Mas. Kedengeran, Mas. Ya, sekarang nggak ada yang reply, jadi saya takut ngomong sendiri. Ya, pertanyaan ketiganya apa? Ulangi lagi di subbab 1.2. Pertanyaan Kelompok mana? Mas, pertanyaan ketiganya, apakah item-item pada alat ukur mampu membedakan individu dengan karakteristik grid yang tinggi dan rendah? Iya, jadi dalam hal ini memang concern-nya bukan di kolom delta. Kalau di kolom delta itu sebetulnya lebih ke validitas. Jadi yang diutamakan untuk menjawab pertanyaan ketiganya adalah item discrimination. Item discrimination itu kolom E dan kolom F. Oke, itu udah saya kirim ya, udah send ya si bukunya. Coba dibuka, di download halaman 304 dan 305, ada 2 angka. Bukunya. Yuk, kalau bisa lebih ini ya, saya ada urusan yang nggak bisa diwakilin, jadi saya khawatir waktunya agak kurang nih. Kalau mau berlama-lama, mungkin Jumat lagi sih. Ya, dibuka filenya, Cesa. Tunggu kebuka dulu ya, nanti buka 304 halamannya, halaman bukunya. Yuk, sama confirm suara, soalnya saya nggak tahu prosesnya apa nih, lebih interaktif. Ya, sambil nunggu buka, nanti buka SPSS juga ya datanya ya. Ini karena yang share screen Cesa, confirm suara. Iya, Mas, udah nih, Mas, bentar. Ya, halamannya 304 halaman bukunya. Bukan halaman file ya. Mungkin 300, ketik dulu aja 300 dulu tuh di kiri atas tuh. 326 sih kalau misalnya halamannya, langsung diketik aja. Ya, oke, dicari angka, perbesar lagi sih. Ada plus di tengah atas tuh. Lagi ya, biar yang kelihatan. Ya, silakan. Paragraf 2. Any item. Jadi batasannya berapa? Kalau dibilang di situ 0,3. Ya, halaman 305, lihat lagi. Jadi Number of discrimination 0,3, di atas 0,3.
Iya, jadi nilainya harus korelasi positif itu ya, 0,3. Jadi sebetulnya prinsipnya korelasinya harus positif, tinggi. Akhirnya disepakati 0,3 sebagai batasan. Jadi dalam hal ini, kalau ada mungkin ada referensi lain sih yang bilang 0,2 atau 0, berapa, tapi yang jelas prinsipnya, kalau yang di sini di Nunnery Benson ini, patokannya berdasarkan nilai korelasinya. Kalau di bukunya Anastasi, patokannya berdasarkan signifikansinya. Nah, ini bedakan. Yang satu nilai korelasinya, yang satu nilai signifikansinya. Jadi diharapkan dalam hal ini korelasinya cukup tinggi untuk dapat signifikan. Tapi karena arbitrary nggak jelas itu, maka dibuatlah batasan 0,3. Jadi nanti dibaca lagi di situ ya. Sekarang mungkin kita teknikal ataupun prinsip cepatnya batasannya 0,3. Balik lagi ke tabel analisis integratif. Jadi dalam hal ini kalau dilihat item 1 untuk kolom E sama kolom F-nya memenuhi, item 2 tidak gitu ya, 0,29 tuh. 0,239. Nah, jadi berdasarkan informasi itu, tapi memang jadinya menjadi ini sih, menjadi apa ini, kalau yang digunakan hanya diwarna-warnain nilai korelasinya, itu pendekatannya pendekatan kuantitatif. Tapi yang kita lihat dalam hal ini integratif dengan yang kolom B, narasi itemnya juga. Nah, ini mungkin butuh waktu nih, tapi saya nggak tahu kelompok mungkin sudah punya kandidat item mana yang dipertahankan, mana yang tidak gitu ya. Oke, sekarang cepat aja. Indikator pertama dari 8 item, mana yang kelompok mau pertahankan? Berdasarkan kuantitatif dulu. Kalau berdasarkan kuantitatif berarti item yang harus dipertahanin ini, Mas. Item nomor P11, P1 poin yang nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Oke, nah itu masih lebih dari 4 itu ya. Iya. Sekarang kita setelah dari itu untuk menjadikan 4, lihat dari aspek kualitatifnya gitu. Jadi dalam hal ini ya memang ini agak susahnya kelompok itu membuat item dalam satu indikatornya itu kebanyakan, atau bikin indikatornya dulu terlalu sedikit, sehingga ketika mau production itemnya kan lebih mudah pilih satu dari 2 gitu. Kalau ini bagus, yang satunya mungkin buang gitu. Rule sederhananya adalah kalau untuk analisis item ini yang sifatnya selection, kalau itemnya jelek semua, pilih yang paling bagus. Kalau itemnya bagus semua, pilih yang paling bagus juga. Jadi prinsipnya ya yang tertinggi dari yang ada gitu. Yang ada mau jelek mau bagus ya yang tertinggi gitu. Ya silakan, mungkin kita pendekatannya mungkin urutannya biar tidak terlalu pusing. Kuantitatifnya dulu angkanya. Lalu misalkan dari rencana pilih 4 adanya 6, nanti setelah itu ya dikembalikan ke kualitatifnya. Ya, dari kelompok lain silakan pertanyaan atau komentar, apa sih yang mesti dilakukan kalau sudah punya tabel analisis item integratif? Ya, sederhananya saya minta pilih itemnya, masing-masing 4 di setiap indikator untuk kelompok grade. Kalau bisa forumnya jangan dibikin di tempat lain, di sini aja. Untuk pemilihannya, Mas. Ya. Nanti kan kolom G apa kolom G? Naikin jasa. Kolom G apa Cesa? Kolom D keputusan, Mas. Keputusannya dipertahankan apa tidak. Nanti kolom H isi alasannya. Mungkin kalau sekarang ngetik alasannya terlalu lama gitu ya. Atau mungkin sekarang kita pakai
cara cepatnya dulu aja lah, kayak semacam simulasi. Nanti kelompok silakan kalau mau melakukan proses ulang. Oke, Mas. Jadi Mas, ya. Mas dulu aja. Jadi dalam hal ini alasannya pendekatannya kuanti dan kuali gitu. Jadi integratif. Jadi item memiliki, utamakan yang kolom F dulu, baru kolom E, baru kolom D. F, E, D. Jadi karena ada kelebihan, terlebih kalau itemnya jumlahnya itu sedikit, maka gunakan yang corrected. Kalau yang itemnya banyak, pakai corrected relatif nggak ngaruh. Misalkan dalam hal ini ada 20 item, pakai corrected, ya udah, 1 dari 20 kan sedikit peranannya dibanding 1 dari 5. Kalau 5 itu lebih berasa perubahan pada skor totalnya. Jadi dalam hal ini, kapan menggunakan corrected, sebaiknya kalau jumlah itemnya sedikit. Ya, silakan sekarang ditentukan berdasarkan apa gitu ya. Ngacak dulu aja Silakan. kok, Mas. Iya, ya, oke. Ya, kelompok lain sambil jalan, kelompok grid sambil jalan, silakan pertanyaan atau tanggapan kelompok. Mas, saya boleh nanya, Mbak? Ya, Tadi kata Mas yang katanya kalau itemnya dikit, maksudnya dikit enggaknya tuh seberapa ya, Mas? ada satu referensi saya lupa jumlahnya 20 gitu. Jadi sebetulnya kalau jumlahnya lebih dari 20, perubahan satu item tuh udah nggak terlalu besar dari terhadap total 20. Dari total 20 dibuang satu, nggak banyak perubahannya dibanding kalau diubah dari 10, dari 5 item itu. Nah, sebetulnya kalau dikatakan di sini kan memang RID atau dimensi atau totalnya kan total dimensi gitu ya. Kan kalian berarti total dimensinya 16 itu ya. 16 masih jumlah yang sedikit lah. Jadi tetap lebih. Jadi kondisinya sebetulnya kalau mau lebih simpel lagi, berapapun jumlah itemnya yang diutamakan yang corrected. Cuma kalau misalkan sudah banyak banget itemnya, corrected itu nggak akan jauh beda dengan yang korelasi biasa. Oh, oke. Jadi kalau misalnya udah masih 16 kayak gini, dilihatnya corrected aja itu nggak apa-apa. Lebih baik dilihatnya corrected aja, Mas. Enggak, bukan gitu. Berapapun jumlah itemnya, corrected diutamakan. Kalau jumlah itemnya banyak, concernnya bukan dipilih yang corrected, tapi perbedaan korelasi yang corrected dengan yang tidak corrected nggak jauh beda. Oh, oke. Ya, ini saya tahu kelompok sudah melakukan proses selection, tapi mungkin dikonfirmasi lagi sekarang gitu. Ya, terusin sampai habis ya. Jadi menentukannya sekali lagi pendekatannya biar memudahkan proses, menggunakan kuantitatif dulu. Nanti biasakan kuantitatifnya bukan tinggi-tinggian, bukan gede-gedean angka, tapi yang melewati batas dulu. Jadi kadang-kadang korelasi 0,4 sama 0,5 ya anggap aja sama, karena sama-sama di atas 0,3 gitu. Udah, Mas. Ya, oke. Silakan. Apakah ini sudah memenuhi target item? Kalau dilihat yang C2 udah 4 ya. C1 4, P1 P2 4, P2 4. Ya, oke. Misalkan ini sudah fix itu ya. Silakan buka file SPSS-nya, Cesa. Oke, sekarang di variable view, Cesa. Tandai item yang dipertahankan yang mana, terserah pakai kode apa gitu, terserah kelompok. Ada yang sebutin boleh nggak? Oke. P11. Tandanya terserah apa gitu. Aja deh. Mas. P14.
P15, P16. Terus P2 P2 berapa? P22 P24 P25 P27. Terus C C13 C15 C17 C18. Terus C21 C22 C27 C28. Iya, C28. Oke, buka makalahnya. Sekarang buka subbab 4 titik berapa? 4 kali ya. Oke, 4 titik. Ini belum diisikan ya? Belum, Mas. Ya, oke. Jadi 4.4 adalah hasil pengujian kembali reliabilitasnya gitu ya. Oke, sekarang kita running 4.4. Ya, analyze, scale, reliability analysis dari item-item yang kodenya depannya F tadi itu. Ya, double klik, double klik. Ya. Ya, ada 16 item ya. Ya, Mas. Oke, langsung aja. Cek lagi ya, udah semuanya. Udah. Ya, diperbesar view outputnya. Saya mau lihat jumlah itemnya 16, oke, 779. Ini berhubung 4.1-nya nggak ada isinya, sebelumnya berapa reliabilitasnya? Nah, ini memang udah pernah running sebelumnya yang reliabilitas keseluruhan awal? Udah. Bentar, Mas. Berapa? Lebih tinggi kan ya? Bentar, Mas. Lupa juga, Mas. Ini Semuanya atau yang per dimensi, Mas? nah ini dia. Jadi kalau balik lagi ke 4.4, lihat lagi. Subbab 4.4. Jadi di sini kalian perlu yakinkan dulu apakah teoretikal dari konstruk kalian itu sifatnya walaupun ada dimensi-dimensinya, tetapi yang dimaksud dalam multidimensi itu pendekatannya pendekatan ke skor. Jadi apakah grid menurut tokoh yang kalian pakai, skornya itu cuma ada satu skor total atau per dimensi juga? Satu skor total, Mas. Oke, skor total. Jadi Ya. tapi bukan ini ya. Jadi artinya sekali lagi,
walaupun ada 2 dimensi, tapi untuk analisis psikometrik itu didasarkan oleh scoring yang diberikan oleh teorisnya. Ini saya ini ngapain? Ya, jadi balik lagi nih, kalau tadi di pertanyaannya, ini reliabilitasnya per dimensi apa keseluruhan? Ya, yang jawab kalian. Dalam hal ini, menurut teorinya, konstruk kalian ini multidimensi secara scoring apa tidak? Kalau secara scoring multidimensi, di runningnya per dimensi. Kondisinya bisa ada 3 ya. Pertama, alat ukurnya hanya punya 1 skor saja. Yang kedua, alat ukurnya hanya punya skor dimensinya saja. Yang ketiga, alat ukurnya punya skor keseluruhan dan dimensinya. 2 layer. Komentar yang lain? Jadi kalau misalnya dia tetap scoringnya jadi 1 skor total gimana, Mas? Nggak tahu teorinya. Untuk grade gimana? Saya itu nggak mau masuk ke sana itu dulu. Kenapa, sorry? Kalau grade langsung skor total. Ya udah kalau gitu tanpa dimensionalitasnya. Oh, jadi ini nggak perlu? Loh, kok nanya lagi? Katanya tadi hanya skor total. Iya, Mas. Iya, betul. Skor total maksudnya, Mas. Ya, itu 0,86 itu yang total. Jadi dalam hal ini, kenapa turun? Dari 0,865 jadi 0,778. Katanya dilakukan analisis item. Katanya analisis item tujuannya untuk meningkatkan reliabilitas, validitas, dan kualitas itemnya. Tapi ternyata reliabilitasnya turun. Kenapa coba? Ada yang bisa komentar? Mungkin karena jumlah itemnya lebih sedikit, Mas. Memang kenapa kalau jumlah itemnya lebih sedikit? Apa yang menyebabkan ketika jumlah itemnya sedikit, reliabilitasnya akan makin sedikit? Makin turun, makin kecil, makin rendah. Karena jadi prinsipnya semakin banyak item, variabilitasnya itu makin besar. Karena dasar dalam banyak analisis itu korelasi. Kalau variabilitasnya makin besar, korelasinya makin besar juga. Sehingga konsekuensinya reliabilitasnya makin tinggi, iya. Jadi dalam hal ini wajar kalau jumlah item yang sedikit akan membuat reliabilitas alat ukurnya, internal konsistensinya menjadi lebih rendah. Karena dalam hal ini, variabilitas dari kemungkinan skor yang ada itu makin kecil kalau jumlah itemnya sedikit gitu. Jadi patokannya dalam hal ini bukan turun reliabilitasnya, tapi masih cukup reliable apa tidak. Dikatakan 0,778 itu. Jadi patokannya mungkin jangan besarannya, tapi di atas nilai minimal berapa untuk dikatakan reliable. Untuk interpretasi gimana? Apa interpretasinya? Ketika didapatkan internal konsistensi dengan alfa Cronbach 0,778, interpretasinya adalah yuk kelompok lain ada yang buat atau kelompok grid silakan interpretasikan. Bahwa tes atau alat ukur grid memiliki konsistensi internal yang tinggi menurut nanti referensinya siapa tuh yang batasan 0,7. Jadi tulisnya bukan alat ukurnya reliable ya, tapi reliable dalam hal apa? Dalam konsistensi internal. Katakanlah batasan 0,7 nih, berarti karena 0,778 di atas 0,7, alat ukur grid memiliki konsistensi internal yang tinggi, di mana 77,8%
kebervariasian di observed score merupakan variance true score. true score, sisanya adalah error yang berasal dari dari content sampling error dan content heterogeneity error. Apa itu content sampling error? Harusnya di bab 2 udah ada. Apa itu content heterogeneity error? Harusnya di bab 2 udah ada itu ya. Oke, komentar 4.4. Saya mau nanya, Mas. Yes. Kalau hasil pengujian reliabilitasnya itu misalnya lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, ada kemungkinan kayak gitu nggak, Mas? Ada. Jadi dalam hal ini mungkin saja terjadi ketika item-item yang dibuang memang betulan item-item yang jelek. Jelek itu bahkan kalau korelasinya antar item yang dibuang itu ada korelasinya yang negatif gitu. Coba coba running lagi, Ces. Running SPSS-nya. Oke, sekarang kita coba running lagi dialog recall aja. Ya, reliability analysis. Sekarang tambahin statistik. Scale sama scale effect and deleted checklist. Oke. Ya, sekarang kita lihat output yang naik. Ya, oke, kita lihat. Di sini kan itu kolom corrected item total correlation itu ya. Oke, sekarang Cesa dilihat item yang paling kecil yang mana, Cesa? Korelasi antara itemnya. Paling bawah ya, nomor item terakhir ya. Iya. Ya, itu. Tapi sebetulnya dia sudah tinggi banget tuh korelasi antara item dengan totalnya. Jadi ini itemnya cenderung karena itemnya bagus-bagus. Yang kolom paling kanan itu adalah kalau itemnya dihapus. Jadi kan tadinya 778. Kalau item yang paling bawah tuh C28 itu dihapus, jadi korelasinya 776. Jadi prinsipnya kalau item bagus dibuang, reliabilitasnya menurun. Sekarang kalau kita lihat item C15 CSA, korelasinya kan tinggi ya, 0,569 ya. Iya. Jadi kalau dia kan paling tinggi. Jadi kalau dia dibuang, maka reliabilitasnya menjadi 755, turunnya jauh gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau item yang tidak konsisten secara internal, konsistensi internal dilihat dari mana? Dari corrected item total correlation. Prinsipnya kalau yang jelek dibuang, maka reliabilitasnya cenderung akan naik. Tapi ada istilah namanya attenuation, titik atenuasi di mana kalaupun itemnya jelek dibuang, itu nggak menambah koefisien reliabilitas karena sudah titik jenuh gitu. Jadi dalam hal ini ada juga perhitungan tambahan. Jadi prinsipnya saya ulangi lagi, mungkinkah bahwa ketika jumlah itemnya berkurang, reliabilitasnya meningkat? Mungkin. Apalagi kalau corrected item total correlation-nya bahkan negatif gitu. Jadi kalau misalkan dalam hal ini ada korelasi yang negatif, yang pertama cek dulu, jangan-jangan dia favorable tapi kalian set unfavorable atau terbalik gitu ya. Kemudian kalau memang betul kunci jawaban favorable unfavorable-nya, maka ya kalau item yang negatif, korelasinya negatif itu dibuang, umumnya akan meningkatkan koefisien reliabilitas yang ada di kolom paling kanan. Gitu, Faiz. Baik, Mas, udah paham sih, Mas. Ada nggak Jadi yang di kelompok, entah di kelompok mana yang corrected item total correlation-nya negatif gitu? Jadi kalau misalkan dia dibuang, hapusnya satu-satu gitu. Atau mau main-main nggak? Atau simulasi nggak? Atau nggak usah? Untuk membuktikan. Mas, Yes? untuk kelompok kami kemarin ada sih, yang kemarin nilainya negatif. Iya, coba sekarang kita cobain Cesa. Gimana? Dari data Cesa, iseng nih ya. Ya, datanya lagi Cesa. Transform. Nanti kita ulangi 2 kali ya. Record into same variable.
Tadi kan korelasinya semuanya positif ya. Sekarang saya mau bikin satu negatif. Pilih satu item Cesa yang item satu-satu tuh. P11. Ya, masukin udah old and new values. Skalanya 1 sampai berapa Cesa? 1 sampai 6 ya? Ya, dibalik. Oke. Di add dulu, add, cancel. Oh, iya. Add. Contoh nih ya, kalau efek korelasi negatif, jadinya bagaimana terhadap reliabilitas. Oke, running lagi reliabilitasnya Cesa sekarang. Dari sini aja langsung. Dari mana, Mas? Dari output juga nggak apa-apa. Tadi maksudnya biar nggak pindah-pindah. Ya udah sini nggak apa-apa. Ya, sini juga bisa. Nggak usah pindah-pindah jadinya. Jadi gimana nih? Ya, dialog recall lagi. Dialog recall. Udah klik ini. Ya, reliabilitas. Sekarang lihat item satunya. Oke, langsung aja oke. Item satunya sekarang korelasinya negatif. Ini perlu diinin nggak, Nggak Mas? usah, disimpan dia. Ya, oke. Lihat korelasi sekarang negatif tuh ya. 494. Kalau yang di atas yang sebelumnya berapa? 494 positif kan? Coba. Iya, Mas, positif. Ya, jadi karena dibalik korelasinya jadi negatif. Oke, sekarang kalau kita lihat nih, reliabilitasnya berapa yang sekarang? 6, berapa? 6, Ya, jadi kalau dia dibuang, item nomor 1 tuh, reliabilitasnya jadi ningkat tuh jauh gitu, dari 0,6 jadi 0,7 gitu. Gitu ya, prinsipnya kalau yang negatif banget. Jadi jumlah item yang sedikit, bisa saja membuat reliabilitasnya menjadi lebih tinggi kalau yang dibuang tuh yang kotor, yang negatif gitu. Ya, Cesa itu lagi dialog recall, record into save variable. Ya, oke aja lagi. Sekarang kita balikin lagi. Oke aja langsung. Oke aja langsung. Ya, coba kalau mau old NFL. Jadi kalau ini kesimpan ya. Nggak otomatis berubah. Kalau mau di running lagi. Reliabilitasnya running lagi kalau mau. Bentar. Sekarang udah positif lagi. Nggak usah di-record. Udah. Jangan. Gimana nih? Reliabilitas. Oh, reliabilitas. Tadi kan udah dibalik. Kan Belum udah dibalik lagi. Udah. Oh, udah. Iya. Oke. Tadi kan ya. Oke aja langsung. Ya, sekarang udah positif lagi itu. Ya, tadi takutnya lupa di-save kan. Ya, oke. 4.4 udah. Lalu hitung lagi standar error of measurement-nya ya. Oke, sekarang dalam penghitungan standar error of measurement, sengaja kemarin saya lewatin standar error of measurement karena pengulangan. Ya, Cesa bikin ini sekarang di datanya, bikin skor baru untuk 16 itemnya. Terserah mau ditaruh di mana gitu. Atau bisa belakangan juga nggak apa-apa. 16 item baru. Iya, total dari 16 item. Insert variable. Ya, terserah namanya apa. Transform. Compute variable. Samain total apa tadi? Fix apa? Ya, masukin satu-satu mungkin lebih ini. Kalau mau, soalnya nggak berurutan sekarang. Ya, 16 kali ya. Ini biasanya kalau gini suka Ya, salah deh.
Cek kalau penjumlahan berurutan, nggak berurutan nggak apa-apa. Kalau penjumlahan. Ya ada hilang 1. Gak apa-apa kalau hilang 1, tapi yang mana gitu ya. Bisa di belakang, kan operasi penjumlahan boleh ditukar-tukar. Kalau bingung, diurutin lagi tuh item terpilihnya. Kolomnya digeser-geser. Aja. Oke, betul juga, Mas. Ya udah cancel aja. Di variable view, kolomnya digeser-geser tuh. Di variable view. Name-nya lebarin nih, mungkin biar. Ya, digeser-geser. Untuk usaha. Pencetnya di nomornya, Ci. Nomornya gini. Oh iya betul. Salah. Dragnya di nomornya aja, di 37 tuh. Tuh, terlalu mepet ke tengah. Ya, nomornya aja. Ya, copy paste ke notepad. Gini, Mas. Dari Ya, silakan. Ya. Udah 18, ya, oke. Gini, Mas. Iya, terusin. Pakai spasi. Enggak pakai spasi. Gini aja. Iya. Kadang ada juga SPSS yang mau pakai spasi, ada yang enggak. Tapi kalau enggak, bisa dua-duanya. Oke, penandanya di bawah tuh ada LN, itu line 16, kolom 12. Nah, itu kalau tanda yang terakhir nggak usah pakai tanda tambah, kan nggak ditambah lagi. Iya, betul. Ya. Ini copy langsung. Ya, Ctrl C, transform, compute variable, target variable, ketik manual, paste, oke. Langsung aja nih, Mas. Ya, oke. Oke lagi. Ya, lagi datanya. Data ini output. Data. Data yang mana? Data. Balik ke yang view-nya. Data view. Data view, ya, oke. Oke, jadi dalam hal ini standar error of measurement adalah rata-rata penyimpangan skor terhadap mean gitu ya, pakai pendekatan. Biasanya kadang-kadang ditanyain dalam menghitung standar error of measurement itu pakai LOC berapa sih biasanya? Umumnya sih biasanya menggunakan satu standar deviasi sih. Oke, gimana perhitungan ada ininya? Dicoba cariin di bukunya Cohen-Swerdlik menghitung standar error of measurement itu bagaimana caranya? Teknisnya dulu, nanti kita interpretasikan.
Yang lain buka buku Cohen Swerdlik, cari standar error of measurement itu halaman berapa? Halaman 115, Mas. Ya, silahkan dibuka aja, Sa. Tidak. Buku baru nih ya. Kalau ini nggak tahu nih, tadi disebutin halamannya mana gitu. Tapi bagiannya di reliabilitas. Ya, jadi dalam hal ini standar error of measurement dihitung dari skor total. Ya, di bawah ada lagi rumusnya. Ya, oke, perbesar lagi view-nya biar kelihatan. Dalam hal ini kita menghitung pertama tanda sigma. Sigma itu adalah standar deviasi skor keseluruhan. Kemudian akar dari 1 dikurangi RXX itu adalah reliabilitasnya. Oke, sekarang ini tapi ngitungnya manual nih. Di SPSS tidak ada penghitungan standar error of measurement, ada dari fiturnya. Jadi sekarang dari skor total dicari dulu standar deviasinya, Cesa. Gimana, Mas? Analyze, deskriptif statistik, terserah deskriptif boleh, frekuensis boleh. Masukkan skor fix-nya, statistik, standar deviasi, continue, oke. Ya, itu standar deviasinya 8, sekian. Ditulis manual tuh, jadi ngitungnya manual nih sekali lagi. Jadi standar error of measurement-nya sama dengan tadi dihitung 8, sekian. Iya, di ini nggak ada, ngitungnya manual, nggak ada di SPSS langsung. Di software lain ada, tapi kan kalian nggak pakai. Terserah kalkulator kayak Excel kayak. Dua digit aja desimalnya. Terus abis itu diapain? Dihitung dulu. Tadi rumusnya mana? Ini. Ya. Reliabilitasnya berapa tadi? Reliabilitasnya 0,775 tadi. itu 2 belakang koma. Ya terserah mau 2, mau 3, mau banyak, tapi nggak terlalu ini kok. Karena angka kalian kan angka bulat-bulat kan sebetulnya hasil pengukuran. 17,26, Mas. Oke, sekarang apa interpretasinya? Standar error of measurement dari alat ukur kalian, grid, dengan LOS-nya sebesar 1 standar deviasi atau 68% ya. Coba dilihat lagi di bawahnya, di buku Cohen, itu ada angka 68, ada angka itu tuh 1 standar deviasi, ada 2 standar deviasi 95, ada 3 standar deviasi 99, ya silakan dipilih aja. Jadi dalam hal ini sebetulnya ya itu pun dibulatkan 68,26 aslinya. Ya kebanyakan sih biasa pakai 1 standar deviasi sih. Ya oke, dihitung dulu. Berapa sem-nya tadi, Cesa? Ini, Mas. Iya, berapa? 17,26. Jadi dalam hal ini interpretasinya 17,26 itu. Jadi sekarang kalau dalam standar error of measurement kita kasih contoh. Ya biasanya 2 orang sih, 2 orang dengan skor berapa gitu.
Lihat datanya, Cesa. Data SPSS-nya. Orang pertama misalkan skornya 75. Maka dalam hal ini artinya apa? Buku Kohon lagi, balik lagi buku Kohon. Jadi approximately sebesar 68% skor orang yang dapat skor 75 itu antara plus minus 1 standar error of measurement. Nangkep Pak? Atau nggak kebayang? Enggak Mas, enggak kebayang. Ya, lihat lagi datanya, Caca. Datanya. Bab 4-nya. Sebutin. Orang pertama namanya, skornya 75 itu ya. Oke. Kan 75 itu sebetulnya adalah observe score. Yang akan kita lakukan adalah mengestimasi dengan level of significance 68% atau 1 standar error of measurement, maka nilainya 75, skor 75 itu ini kasih tanda plus minus. Skor partisipan 75 dengan enter dengan LOS 68% atau 1 SEM, maka nilainya 75 plus minus 75 plus minus tanda plus minus 17,26. Jadi skor dia dari berapa? 58 kok. 75 dikurang 17,26 berapa? 57,74 Mas, sampai Ya. 92,26. Ya, oke, segitu. Tulisin tuh. Jadi 2,74 coy. Bentar. Berapa tadi? 57,74 sampai 92,26. 26. Oke, jadi dalam standar error of measurement sebetulnya semacam apa ya, perkiraan nih, estimasi. Yang kita ukur namanya observe score atau kodenya X gitu ya. Nanti penulisannya dirapin ya. Iya, Mas. Ini skor itu X 75. Dalam suatu pengukuran pasti akan selalu mengandung error. Error itu baik kesalahan pengukuran ataupun apalah, maka perlu kita pertimbangkan. Jadi dalam hal ini error itu bisa plus, bisa minus, bisa positif, bisa negatif. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari estimasinya dari berapa sampai berapa. Berapa itu yang di bawahnya sampai ke yang paling tingginya. Jadi kita akan memperkirakan kalau ada orang dapat skor 75, observe skornya 75, true skornya antara 5774 sampai 92,26. Ya walaupun kalau boleh dibilang ya mungkin ini hanya sebagai pengetahuan aja, karena pada prinsipnya jarang sekali dipakai pada aplikasinya. Misalkan kayak nilai kuliah kalian, nilainya nyaris lulus. Kalau kita menerapkan standar error of measurement kan mungkin aja
lulus gitu sebetulnya. Misalkan nilainya 54 itu nanggung banget. Kalau 55 kan C gitu, tapi ini 54. Tapi kebanyakan yang pada ini udah pada pusing mikirin apa estimasinya, ya udah nilai aktualnya aja yang dikasih gitu. Nah, jadi dalam hal ini hanya sebagai perkiraan. Mungkin nanti kalau kalian jadi HRD atau jadi asesor dalam penilaian kinerja staf-staf di perusahaan kalian, mungkin ini bisa diterapkan nih. Jadi kalau ada orang mungkin nilainya di bawah, biasanya orang lebih concern kalau nilainya kurang sih. Kalau nilainya lebih biasanya dianggap nggak ada masalah. Ya, jadi dalam hal ini interpretasinya saya coba ini dulu ya. Jadi nanti Jumat saya coba rekap dari hasil perhitungan interpretasinya seperti apa. Kurang lebih untuk sederhananya, SEM adalah estimasi true score seseorang dari observed score yang diperoleh. Berapa yang dipakai? Biasanya satu standar error of measurement. Ya, Cesa, 4.5 sekarang. Pengujian validitas. Caranya gimana dalam hal ini? Pengujian validitas alat ukur dalam hal ini. Bukan item. Kalau item nanti dianalisis item. Jadi dalam hal ini adalah korelasi antara alat ukur kita yang sudah selected item, tadi ada 16 item, dengan kriteria eksternalnya alat ukur grade. Jadi dari data SPSS, korelasikan skor yang 16 item dengan total alat ukur evidence-nya. Bentar Mas, belum hitung. Ngapain lagi? Alat ukur evidence belum dihitung. Lah, kok emang belum dihituin? Belum ditotalkan? Belum, yang evidence-nya. Sebentar, ganti ke saya aja ya. Gak usah, Zep. Ini kan Tadi ngitung-hitungnya susah lagi tuh, ngitung 16 itemnya. Mas boleh nanya nggak? Yes, silakan. Bedanya LOC sama LOS itu apa ya, Mas? Kalau nggak salah waktu psikometri diajarin kayak LOC terus juga LOS. Saya lupa ingat sih, Mas. Kalau confidence itu yang di tengah, level of confidence, derajat kepercayaan. Biasanya untuk mengestimasi skor. Kalau level of significance itu untuk pengujian hipotesis statistik. Jadi biasanya kalau LOS itu buntut, signifikan itu tail. Kalau yang C ini nanti nunggu C saya selesai dulu. Ya oke, C saya balik lagi bukunya Cohen. Coba cari di sini ada nggak gambar distribusi normal, Cesa? Sekitaran sini. Nggak ada, ke atas coba. Ke atas, Cesa. Harusnya ada penyebaran skor sih, kurva normal. Bayangkan jadi ada enggak ini buku baru sih ya. Ya, nggak jadi, Cesa. Jadi dalam hal ini kalau LOC itu sifatnya untuk estimasi. Kan kita punya skor itu dianggap di tengah-tengahnya tuh. Kalau ada kurva normal, tengah-tengahnya itu adalah apa yang kita dapatkan skornya. Ini saya nggak bisa sharekan juga nih, lagi low resource nih komputernya. Kalau untuk level of signifikan itu untuk pengujian hipotesis, biasanya untuk analisis korelasi. Ya sekarang kita akan coba yang analisis. Saya lagi masih mau nyari juga. Enggak apa-apa. butuh mau nyari nggak Mas? Dicariin. Tahu, Faiz butuh nggak? Sebenarnya saya mau nanya itunya sih, Mas, maksudnya untuk di bagian ini pas apa ya, di rumusnya kan untuk SEM itu ada ya itu ada pakai LOC kan ya, Mas? Iya. Nah terus tadi di situ tulisannya LOS.
Mana coba lihat lagi. Cesa, balik lagi. Jadinya saya bingung. Bukan di bukunya sih Mas, di catatan. Oh, catatannya kali yang salah. Iya. Jadi saya bingung. LOS yang mana, LOC yang mana. Ya, oke. Sekarang kita pakai LOS, level of significance, Cesa, atau nama lainnya SIG gitu biasa kalau di apa. Ya, data SPSS, Cesa. Kita akan melakukan pengisian 4.5, analyze, correlate, bivariate antara total fix 16 item dengan alat ukur. Ya, oke. Oke, ada yang salah apa enggak? Jadi dalam hal ini pengujiannya bawain Cesa itu masih tutel. Ya walaupun sebetulnya nggak mengubah hasil sih, korelasi 491 ya. Ulangi lagi Cesa, analyze, correlate. Hipotesisnya kan one tail, ada korelasi positif antara alat ukur kalian dengan alat ukur evidence validitasnya EVO. Oke, nggak mengubah koefisien korelasi sih, klik OK, tetap 491. Tapi dalam hal ini nilai signifikansinya 00. Nah, sig itu ini LOS gitu. Ya, silakan tuliskan dulu interpretasinya. Makalahnya. Gimana nulisnya? Bentar, Mas. Hasil pengujian validitas dengan analisis korelasi ditemukan. Sebelah lagi manasin mobil lagi. Ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi pertanyaan sederhananya adalah alat ukur kalian valid apa tidak? Coba kelompok jawab. Alat ukur grid valid atau tidak? Yang lain? Kapan suatu hasil analisis korelasi Valid, Mas. menunjukkan bahwa valid? Taunya dari mana? Signifikansinya di atas di bawah Di bawah 0,05. Itu aliran kedua. Aliran pertamanya adalah nilai korelasinya berapa. Ya. Jadi Saya dalam ingin jawab, Mas. ini, kenapa? 0,3 itu item ya. Skor yang itunya Mas, apa? Ada skor korelasinya saja yang biasa itu di atas pengetahuan saya 0,3. Dilihat lagi di banyak referensi untuk validitas alat ukur ada lagi tambahannya 0,4 biasanya. Kalau yang tadi 0,3 item discrimination. Tapi yang semua kelompok belum menuliskan di bab 3-nya pengujian psikometrinya kalian kurang nih semuanya nih. Tuliskan nilainya berapa, batasannya untuk dikatakan reliable, dikatakan valid, dikatakan itemnya dapat mendiskriminasi, batasan nilainya berapa. Kemudian berikutnya referensinya dari siapa. Nah itu yang makanya susah nih kalau sekarang kalian mau menginterpretasikan hasil itu valid apa tidak tuh. Tapi kan di bab 3-nya masih kosong tuh. Kalian belum menuliskan batasan nilainya berapa dari referensinya siapa. Jadi angkanya 0,491 dinyatakan sebagai valid menurut siapa karena batasannya minimal berapa gitu. Oke, jadi dalam hal ini utamakan besaran nilai korelasinya. Jadi istilahnya statistical power. Kalau tadi dikatakan signifikansi itu yang kedua, yaitu signifikan apa tidak. Nah, sebetulnya signifikan apa tidak itu lemah karena dengan korelasi yang kecil, kalau partisipannya banyak, akan signifikan. Jadi kenapa lebih banyak orang menggunakan statistical power-nya dibanding signifikan level. Untuk pengujian validitas itu, jadi kelompok, ya kalau dibilang valid, valid. Pertama karena korelasi 0,49, tapi batasannya silakan cari dulu ya.
Kemudian yang kedua dia signifikan. Mas boleh nanya nggak? Ya, Cara nentuin item itu bagus gimana sih Mas? wah mundur lagi tuh. Jadi menentukan item itu bagus ya dari pendekatan integratif, yaitu kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif lagi. Pada saat kualitatif dulu kita bikin indikator lalu bikin item. Kemudian sekarang ambil data, kita punya korelasi antara item dengan kriteria eksternal, item dengan dimensinya, corrected item total dimensinya. Yaitu pemilihan item tadi di 4.3 ya kalau nggak salah ya. Menentukan item yang baik pada dasarnya, item yang baik itu syarat pertamanya banget dan utamanya banget adalah mampu mendiskriminasi orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi atau memiliki karakteristik kuat dengan yang kemampuan rendah atau yang karakteristiknya lemah itu. Gitu, siapa tadi? Lia. Oke deh Mas. Kalau misalnya di dimensi yang pertama gitu banyak banget itemnya yang mau ditampilkan, tapi yang di dimensi terakhir cuma sedikit gitu, jadi nggak seimbang gitu. Enggak, jadi kalau di dalam penentuan dengan cara selection, ya sesuaikan dengan target item. Kalau itemnya bagus semua, ya pilih yang paling bagus. Kalau itemnya jelek semua, pilih yang paling bagus juga. Jadi dalam hal ini, kan diminta kalian bikinnya lebih banyak dari target item. Jadi yang kita lakukan dalam hal ini, selection memilih dari, katakanlah kalau kelompok grid, dari 8 dipilih 4. Ya penentuannya memang idealnya ada sampai level kualitatif ya. Kalau tadi memang masih sekedar contoh, hanya umumnya berdasarkan kuantitatifnya aja. Di atas 0,3 lalu dilihat yang memenuhi yang mana aja. Kalau misalkan kurang, misalkan butuhnya 4 tapi cuma dapat 2, ya turunin lagi yang paling tinggi berikutnya. Kemudian ya dilihat juga narasi pernyataan kalimat itemnya gitu. Berarti harus sama-sama jumlahnya ya Mas? Sebetulnya kalau harus sama enggak juga sih, memang ini agak susahnya, cuma mungkin untuk sementara ini diminta jumlah item dalam setiap dimensi itu proporsional. Proporsional sebetulnya bukan persis sama sih, tapi untuk dalam tanda kutip kita punya lebih pegangannya lebih fix, lebih firm adalah target item yang kita gunakan sebagai batasan jumlah item yang akan dipilih. Oke deh Mas, jelas. 4.6 sekarang Cesa. Jadi dalam hal ini kita akan buat tabel norma. 4.61 uji normalitas data gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan normality test of the distribution. Oke, jadi di dalam pengujian normalitas data sebetulnya menjadi penentu nih buat norma yang mau dibuat. Apakah normanya itu mau menggunakan yang pendekatannya apa? Pendekatannya ada dua. Yang satu yang pendekatan Z-score. Jadi sifatnya yang transformasinya linear. Z-score itu pasti linear karena pengali sama pembaginya sama. Penambahnya average, pembaginya standar deviasi, atau yang kedua pendekatannya persentase, persentil. Jadi ada dua angka, Z-score dan persentase. Sekarang pakai yang mana? Kebanyakan orang mengharapkan peneliti atau pembuat alat ukur kalau membuat tes biasanya pengennya yang terdistribusi normal. Nah, permasalahan klasik kalau di dalam ingin mendapatkan data yang terdistribusi normal, biasanya kendalanya adalah sample size.
Kalau sampel size-nya dikit, tadi kelompok ini kalau nggak salah 70 sekian itu ya partisipannya, mungkin bukan angka yang cukup besar sih untuk dapat menghasilkan terdistribusi normal. Oke, analyze, jasa, deskriptif statistik, explore. Masukkan dalam dependent list skor total dari alat ukur finalnya. Lalu ada plot, ada normality plot with test. Jadi kita mau melihat QQ plot dan juga dalam hal ini nanti ada tesnya. Tesnya itu berupa biasanya penggunaan tes yang untuk menguji normalitas data itu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks. Nah, biasanya yang dipakai KS sih. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Continue, oke. Nah, jadi dikit perbesar view-nya karena tabelnya agak panjang dikit. Ya, bawa lagi. Lagi loading. Bukan, cari di atas. Ya, kayak ini. Ya, ini dia. Coba klik kanan, copy object, copy spesial, jadiin image, paste di Word ya. Ini agak ini soalnya saya butuh view agak besar. Paste di Word, Word-nya Word lokal aja. Ya, di Word lokal aja, di lokal ya. Oke, jangan di Google Docs. Ya, paste perbesar view-nya biar tampilnya gede. View-nya perbesar. View-nya ya, oke. Tanda plusnya aja yang diketik ya, oke. Oke, jadi dalam hal ini biasanya menggunakan yang KS Kolmogorov-Smirnov. Tadi tentang LOS kan untuk uji signifikansi gitu ya. Di sini uji signifikansinya 0,076. Oke, siapapun 0,076 itu signifikan apa tidak signifikan? Tidak signifikan, Mas. Ulangi lagi, signifikan apa tidak signifikan? Tidak, Mas. Tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, H0-nya ditolak apa diterima? Tidak signifikan, H0 diterima. H0-nya diterima. Terima. Memang H0-nya apa? H0 itu data. Oh, berarti berbentuk itu. Nah, enggak. H0-nya dulu. Sekarang tulisin. Hipotesis 0 dalam test of normality adalah diketik. Enter. H0. Apa bunyinya kalau dalam uji normalitas data? Tidak ada. Tidak ada perbedaan antara distribusi data tes grid dan distribusi normal. Ya, terusin dulu. Jadi, no differences ya. No different. Hipotesis nolnya. Distribusi normal. Oke, ini H0-nya ditolak apa diterima? Diterima. Ya, jadi kalau gitu distribusi data grid normal atau tidak normal? Normal. Oke, jadi diharapkan kalau dalam uji normalitas data H0-nya diterima pengennya. Karena ini kita mau menunjukkan bahwa no differences between the data and the normal distribution. Nah, kalau misalkan terdistribusi normal, cenderung orang prefer untuk melakukan transformasi linear. Linear itu biasanya menggunakan Z-score gitu ya. Kalau nggak normal, biasanya pakai non-linear itu diubah dalam bentuk Z-score. Kalau linear biasanya menggunakan Z-score. Komentar sejauh ini untuk uji normalitas data. Oke, sekarang kita coba buat transformasi linear. Datanya lagi. Oke, sekarang kita buat kolom Z-score.
Ini terserah kelompok. Sebetulnya susah sih, kalau nanti nggak apa-apa di copy paste aja. Soalnya nanti dia bikin kolom sendiri, saya agak susah kalau ini. Ya, nggak apa-apa, itu diganti dulu aja. Ya, silakan ganti. Z-nya huruf kecil ya. Z itu nggak ada huruf gede. Ya, transform. Analyze, maaf. Deskriptif statistik. Deskriptif. Masukkan si total skornya. Di kiri bawah ada save standardized value as variable. Klik OK. Dilihat di data, di kolom paling kanan, Cesa. Geser paling kanan, ada kolom Z-score. Nah, silakan di-copy itu. Pak, mana Mas? Di-copy ke tadi kolom Z-score yang kamu buat. Hati-hati mengenai ini penempatannya. Selnya di copy-nya di mana, lalu pastenya di mana. Kalau mau digeser aja sih sebetulnya, tapi ya udahlah. Geser aja ya, Mas. Iya. Oke, ini juga pertanyaan yang biasanya polemik nih. Kalau kita mau bikin norma, tabel norma, maka sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah normanya mau kayak gimana ya? Berapa average dan berapa standar deviasinya? Itu yang biasanya menjadi kendala sih. Ini mungkin agak lama nih ya, bisa sejam nih biasanya nih. Oke, kelompok sudah punya bayangan normanya mau average-nya berapa? Orang dikatakan kalau average itu nilainya biasanya kalau dalam Z-score average-nya berapa sih? Kalau dalam Z-score average-nya sama dengan 0. 0. Nah, masalahnya penggunaan Z-score itu sebetulnya, Z-score sendiri sebetulnya sudah norma sih. Sudah melihat posisi individu dari dua hal. Pertama, nilainya positif atau negatif. Positif menunjukkan nilainya ada di atas average. Negatif menunjukkan nilainya ada di bawah average. Besaran angkanya 0,4174 itu berarti nilainya positif di atas average sebesar 0,4174 standar deviasi. Nah, cuma masalahnya kalau orang menggunakan Z-score, kalau nggak teliti bisa salah dua hal. Yang pertama, masalah positif negatif. Yang kedua, angka desimalnya yang kadang-kadang bikin nggak nyaman gitu. Daripada nggak nyaman, udah deh dibikin standar yang biasanya orang lebih familiar gitu. Nah, kalau ditanyakan, norma itu bagusnya berapa? Coba kalau saya tanyakan, Cesa, nilai psikometri kamu 100 gitu. Apa yang Cesa bayangkan dengan nilai 100? Yang dibayangkan gimana Mas maksudnya? Misalkan nilai psikometri, nilai ujian kamu 100. Terus ketika dibilang itu apa yang di persepsinya? Nilai paling tinggi. Siapa tahu orang nilai paling tinggi 400. Taunya dari mana bahwa 100 itu paling tinggi? Karena kita pakai kebiasaan. Dalam norma, memang dalam hal ini umumnya orang pakai kebiasaan gitu. Jadi kenapa dalam hal ini mungkin kita mengenal T-scale. T-scale itu min-nya, average-nya 50 dengan standar deviasi 10. Asumsinya nanti akan tengah-tengahnya 50. Kan tengah-tengahnya 50, paling kecil 0, paling besar 100. Tapi kan nggak semua norma itu seperti itu gitu. Saya lupa kalau di bukunya Cohen Schwadlik tuh coba Cesa norm chapter berapa ya?
chapter 2 kalau nggak salah. Coba di daftar isi dulu deh di halaman awal. Norm itu chapter 8 kalau nggak salah deh. Dulu sih halamannya, kalau buku sebelumnya halamannya 255. Kalau dulu ya buku-buku yang sebelumnya ya. Ini kan buku baru nih. Saya belum punya buku baru. Oh, nih, Mas. Ya, norm itu coba dilihat itu 1, 2, 3 ya. Ya, dilihat ada di situ ada kurva normal juga tuh. Coba dicari kurva normalnya. Norm. Coba cari gambarnya, kurvanya. Iya. Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi kalau di apa namanya? Duh, ini nggak hafal buku baru sih. Jadi kan kalau distribusi normal kan bisa dibuat Z-score, bisa dibuat Steinmeier-nya, persentilnya berapa gitu ya. Kemudian bisa pakai IQ deviation, min-nya 100, standar deviasinya 15. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya, type of norm yang mana yang mau kelompok gunakan? Oke, atau dibalik deh, kelompok rencananya mau bikin norma, tabel norma dengan average berapa, standar deviasi berapa? Ini, ya silakan. Bebas dulu aja, Mas. Kira-kira. Iya, kalau memang bebas kira-kira sebetulnya ada pertimbangan sih. Pertimbangannya mungkin kalau bercandaan saya, ini kalau kalian gunakan standar deviasi yang besar, nanti banyak gigi ompong. Kalau standar deviasi yang kecil, range-nya dikit gitu. Jadi dikembalikan lagi, berapakah average dan standar deviasi ideal untuk norma? Ini memang menjadi pertanyaan klasik. Klasiknya ini boleh dikatakan yang namanya norma itu, ya menurut saya sih adalah hak prerogatifnya dari si pembuat tes, mau bikin dengan norma, dengan lebar berapa, dengan average berapa. Oke, sementara nggak tahu nih, saya agak ragu nih mau melanjutkan lebih jauh karena kelompok sendiri belum punya gambaran normanya maunya, sekali lagi average-nya berapa, standar deviasi berapa gitu. Atau sebutin dulu deh yang ada deh, silakan. Norma yang pakai T-scale itu ya. T-scale berapa, average dan standar deviasinya? Coba cari T-scale di bawah, Cesa, untuk type of norm, T-scale atau T-score. Ada ya? T-score itu norms-nya rata-rata 0, standar deviasinya 10 bukan? Enggak, lihat lagi ah. Kalau masih salah, kita nggak bisa lanjut nih, soalnya ini boleh dibilang yang tadi prerogatifnya. Jadi kalau boleh dibilang susah nih untuk kalau ditentukan oleh pihak lain atau orang lain. Ini bukan sih, Mas. Kenapa? T-scale-nya itu 50, SD 10. Ya, average-nya 50, standar deviasinya 10. Oke, Cesa, di data SPSS-nya lagi. Silahkan di samping di item 11, klik kanan insert variable. Ganti nama variabelnya mungkin biar gampang, M50 SD 10. Itu ya, ini T-scale ya. Oke, desimalnya dinolin dulu biar kita kan sebetulnya desimal 0 itu dipaksa gitu. Sebetulnya hasilnya nggak akan 0 juga sih.
Jadi pasti ada desimal, tapi kita paksa dalam hal ini untuk desimalnya 0 karena dalam z-score itu kelemahannya selain desimal tanda minus. Ya, oke. Data view lagi kita biar bisa lihat. Oke. Transform, compute variable, target variable ketikin tuh M10 SD10 manual. Ini saya kalau normal saya teknis dulu ya karena apa namanya konseptualnya panjang. Ya, nomor hapus. Oke, z-score dimasukkan. Nah, jadi kalau kita mau norma dengan average-nya 50, average-nya 50, Cesa, M-nya 50, bukan 10. Target variabelnya. Ya, jadi z-score dari skor partisipan dikali itu tanda bintang, klik ada tanda bintang, dikali standar deviasinya, standar deviasi 10. Di blok, Cesa, di blok ada tanda di samping delete itu ada tanda kurung ya, ditambah 50. Nah, ini caranya nih. Jadi sekali lagi kalau kalian mau memilih normanya dengan katakanlah average-nya 50, standar deviasi 10, maka z-score yang ada dikalikan standar deviasinya 10 dan ditambah average-nya 50. Ya, klik OK. Lalu OK. Oke, sekarang datanya lagi. Ini saya mau acak-acak dikit ya. Ya, coba M50 SD10-nya klik kanan, sort ascending atau descending terserah. Nah, ini banyak gigi ompong nih biasanya. Gigi ompong tuh 33 nggak ada, 34 nggak ada. Tapi memang kalau kalau skor 57 normanya coba 57 orang kedua klik normanya 32. Gitu ya. Kalau skornya 58, 34 atau 33, yang jelas kan dalam hal ini total skor kan selalu angka bulat kan, nggak pernah koma-koma dong. Nah, ini yang saya maksud dengan gigi ompong. Misalkan gigi ompong yang lain adalah mana ya? Coba bawain lagi, Cesa. Ya, oke. Jadi maksud saya kalau di sini bawa lagi, coba saya mau nyari yang loop. Nah, ini memang jadi pertanyaan. Oke, stop, coba ya, oke, udah. Jadi kalau dilihat di sini 91, 92, orang 71 sama orang 72 gitu ya. Selisihnya beda 1, tapi di normanya bedanya 2 poin tuh. Nah, itu yang saya maksud dengan gigi ompong. Solusinya sederhana untuk gigi ompong adalah dalam tanda kutip modifikasi standar deviasinya, jangan 10. Tapi kalau standar deviasinya bukan 10, maka bukan t-score, tapi entah apa gitu. Nah, jadi ini saya mandek di sini nih, karena saya minta kelompok menentukan normanya mau pakai average berapa, kalau distribusi normal ya, kalau distribusinya normal, mau pakai average berapa dan standar deviasi berapa, itu ditentukan dulu. Jadi saya mau nanyanya di awal, kenapa kelompok mau pakai average ini dan standar deviasi itu? Nanti justifikasinya baru dilanjutkan dengan proses komputasi gitu. Itu Silakan. Bisa di bab 4 atau bab 4-nya, Mas? Karena memang di dalam ini yang beda dengan yang lain, dalam norma ini kan tergantung hasilnya terdistribusi normal atau tidak gitu. Kan kalau bab 3 baru perencanaan, atau ya udahlah kalau mau bab 4-nya di running dulu normal atau tidak, lalu bab 3-nya baru diedit. Dalam pembuatan norma ini kelompok akan melakukan misalkan transformasi non-linear gitu. Jadi padahal karena memang udah tahu, kita olah dulu datanya tidak terdistribusi normal gitu. Kalau ini kan tadi distribusinya normal.
Kalau distribusinya normal, cenderung kita akan melakukan transformasi linear. Transformasi linear itu apa? Dengan menggunakan Z-score. Oke, saya pending nih, karena kelompok belum memutuskan mau pakai yang mana. Nanti baru saya mau tanyain dulu. Oke, kalau enggak, kalian bisa nonton YouTube saya dulu untuk bahasan norma. Kebetulan semester lalu saya yang bikin materi norma gitu. Gimana? Atau sampai sini dulu, silakan kelompok lain cek data kalian ini terdistribusi normal apa tidak. Bayangan saya sih akan ada yang terdistribusi normal, ada yang tidak sih. Nanti kalau dengan dua situasi itu mungkin akan lebih menarik kalau kita mengerjakan dua macam norma yang distribusinya normal dan tidak normal. Tapi akan mentok kalau kelompok belum punya justifikasi mau pakai yang mana gitu. Dengan alasan apa. Alasannya itu berarti yang itu ya Mas, agar apa jaraknya nggak terlalu lebar, terlalu sempit itu Mas. Sebetulnya memang apa ya, norma ini dalam psikometrika modern nggak dipakai lagi, nggak ada orang pakai norma. Jadi karena menggunakan item response theory, dia bukan pakai skor total, tapi pakai respon item. Jadi sebetulnya yang kita pelajari ini, mungkin saya sering juga bilang, ini psikometrika yang CTT, yang klasikal, yang jelas dalam banyak tes development yang baru, norma ini nggak ada, karena nanti pendekatannya pakai istilahnya IRT, Item Response Theory, IRT. Gitu. Ya kalau dibilang apa namanya, pakai normanya berapa, ya karena kita lagi kaup nih, maka kalian diminta untuk menentukan dengan pertimbangan apa. Pertimbangannya bukan masalah tadi gigi ompong, tapi sebetulnya norma tuh bisa aja gini, cuma dibagi 3, tinggi, sedang, rendah juga udah norma itu. Kan norma adalah acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh individu. Ya kalau dibilang nilainya sekian, sedang, ya udah itu udah interpretasi gitu. Tapi kita nggak pengen sekasar itu, cuma tinggi, sedang, rendah. Kita mau lebih halus, tapi lebih halus juga jangan sampai halus banget. Misalkan nilainya rentangnya 100, apa bedanya 72 sama 73 dalam hal interpretasi kalau dilihatnya hanya berupa angkanya aja. Ini saya akan nyangkut, akan tertahan kalau kalian dalam penentuan normanya belum punya gambaran mau yang seperti apa normanya gitu. Gimana? Kita hold dulu sampai Jumat minggu depan. Kelompok diharapkan progresnya sampai uji normalitas data. Nanti silakan kita cobakan dengan lebih lebih jauh apakah yang dilakukan kalau distribusi datanya normal, transformasi linear, tapi average-nya berapa, standar deviasinya harus bisa dijawab ya Jumat ya. Kalau yang tidak normal mungkin malah lebih mudah karena penggunaannya pakai persentase. Persentase kan pasti dari 0 sampai 100, persentum per 100. Jadi biasanya justru yang lebih ribet kalau distribusi datanya normal. Karena diharapkan dalam hal ini bisa dilakukan transformasi linear. Memang kenapa sih diharapkan transformasi linear atau normal? Karena diasumsikan bahwa di dalam populasi penyebaran skor itu bersifat terdistribusi normal gitu. Oke, jadi silakan dibahas di internal kelompok, maunya normanya dengan average berapa dan standar deviasi berapa kalau terdistribusi normal. Kalau enggak, ya pakai yang non-linear gitu. Non-linear pun simple, nanti mau pakai apa,
mau pakai normalize, apa mau pakai stay 9 gitu misalkan. Oke, dari saya mungkin hari ini sudah, karena sekali lagi mentok di kelompok belum menentukan normanya berapa. Oke, thank you Cesa, good luck buat kelompok yang lain. Kita ketemu lagi Jumat gabungan ya.